Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Alhamdulillah, ini kali pertama ana nginjakkan kaki di Masjid An-Naba. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dalam kondisi di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam kondisi istiqamah terus untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, diamanahkan ke ana agar ana membahas tentang tema yang penting sekali wallah, apalagi di akhir zaman saat ini, tentang masalah al-wala wal bara. Al-wala, loyalitas kita kepada Allah, dan juga al-bara, berlepas diri kita dari kemaksiatan, kekufuran dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita berbicara al-wala wal bara, apa sih al-wala? Apa sih al-bara? Kata para ulama lah, al-wala muwafaqatul abd. Seorang hamba hidupnya harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi, yang Allah ridhoi, baik dalam berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Semua harus sesuai. Jadi dalam beragama kita tidak bisa kita suka-suka kita. Kita hidup di bawah aturan siapa? Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya dan juga nusuk saya, wa mahyaya, hidupnya saya, wa mamati, matinya saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk siapa? Allah, milik Allah. Salat itu nggak bisa sembarangan, karena salat ini milik siapa? Allah. Tiba-tiba ada orang Allahu Akbar, ada yang gitu? Ada. Nggak bisa kita buat sendiri, nggak bisa. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, hidupnya Nabi milik Allah. Hidupnya Rasulullah SAW dari awal sampai umur beliau 63 tahun milik siapa? Allah. Nabi nggak bisa berbuat sembarangan. Kapan Nabi keliru, diingatkan oleh Allah. Langsung diingatkan oleh Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad berbicara sesuatu hal, sebuah ucapan, sebuah perkataan, sebuah pendapat, mengataskan atas nama kami, yang mana kami enggak pernah ucapkan, yang kami enggak pernah syariatkan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik si Muhammad. Thumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan putuskan urat jantungnya. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW nggak ada hak di situ. Makanya kita mau nggak mau, al-wala kita, bagaimana kita hidup, itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena Allah ciptakan kita dalam kondisi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua kita hafal. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku saja. Sekarang pertanyaannya, waktu kita ini dihabiskan untuk apa? Kalau untuk dunia, wala kita bukan untuk Allah, wala kita untuk dunia. Makanya diancam ta'isa abdud dinar, celakalah, binasalah orang-orang budak dinar. Dari pagi sampai malam ngurusin dunia. Allahnya nggak tahu, wallah alam. Oh enggak Ustaz, kita harus setengah-setengah, dunia iya, akhirat iya. Taib, setengah-setengah. Ana sering sampaikan ini, kalau kita setengah-setengah, jam berapa kita kerja dan jam berapa kita pulang? Berapa jam kita kerja selama sehari? Di sini berapa normal? 8 jam. Taib, 8 jam. Kajiannya berapa jam? Ba'dal maghrib atal isya, sudah. Paling mentok-mentok 2 jam. Kalau setengah-setengah 8 jam kan gitu. Ternyata faktanya enggak. Wala kita yang kita takutkan untuk dunia. Loyalitas kita yang kita kasih bukan untuk Allah, untuk dunia. Syekh Albani dibalik sama Syekh Albani itu buka reparasi jam. Beliau kan ada tempat islahus sa'ah. Aslinya itu
beliau belajar dari ayahnya. Ayahnya itu pinter, ulama pinter, madhab Hanafi, tapi pinter dalam reparasi jam. Buka toko di sebelah toko ayahnya, masya Allah, nggak jauh. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau buka itu dari ba'da syuruk sampai jam 8, anggaplah 2 jam, sisanya 10 jam di maktabah zahiriyah. Itu baru loyalitas kita kepada Allah. Beliau dunianya, apa yang beliau dapatkan dari servis jam cukup untuk makan hari itu. Beliau tutup tokonya, beliau berangkat ke maktabah belajar dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar hadis dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wala. Apakah hidup kita sekarang ini sudah kita berikan loyalitas kita kepada Allah? Jawabannya masih banyak yang belum. Kita ini cuman cinta sekedar klaim saja. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang tuh bisa untuk mengakui cinta Laila, walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Tapi Laila tidak ngaku cinta mereka. Atau istilah kita, cinta bertepuk sebelah tangan. Loyalitas kita nggak ada untuk Allah. Apa? Dari waktu itu saja sudah ketahuan kemana loyalitas kita. Sekarang emak-emaknya atau ibu-ibunya hilangnya kemana? Hilang ke mall, lebih sibuk di pasar. Healing itu di masjid, bukan di mana? Bukan di mall. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta itu masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah benci pasarnya. Sekarang pada ke mall lupa apa? Masjid. Bang, jangan kajian terus lah bang. Kemana? Ya kita ke mall lah. Masya Allah, healing katanya. Kalau mau healing lagi ke kuburan harus ya. Ingat apa? Ingat mati. Loyalitas kita nggak ada ke pasar kita. Padahal pasar itu, masjid kan rumahnya Allah. Rumahnya Allah, tempat hamba-hamba Allah. Di pasar tempatnya siapa? Syaitan. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Masya Allah. Ini stata'ata, kalau engkau mau, kalau engkau mampu, kalau engkau bisa, janganlah jadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar. Fa inna syaitana yansibu rayatahu bihi. Karena syaitan menancapkan bendera di pasar. Ternyata sebagian dari kaum muslimin adalah orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar pasar. Mall itu sampai berjam-jam. Ngapain, masya Allah. Dan ini terjadi di kita, na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati betul dalam kondisi ini. Jangan sampai kita tuh meleset memberikan wala kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita sudah berikan wala kita kepada Allah, apa dampaknya? Dampaknya apa? Perhatikan Pak, masya Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah. Sesungguhnya ketahuilah kalian, inna awliya Allah, kekasih-kekasih Allah yang loyalitasnya untuk Allah, yang hidupnya untuk Allah, yang agamanya untuk Allah, la khaufun alaihim, mereka nggak akan takut, walahum yahzanun, dan mereka nggak akan pernah sedih. Makanya kalau antum mau mencari ketenangan bukan di agama lain, bukan di ritual lain, Islam kasih loyalitas kita untuk siapa? Allah, la khaufun alaihim, mereka nggak akan takut. Antum kalau mau mencari ketenangan, menghilangkan kerisauan, Quran, wallahi Quran, nggak akan ada yang lain. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya? Alladzina amanu, mereka ini adalah orang-orang beriman. Iman mereka itu kuat, kokoh, yakin mereka kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu takut sama Allah. Hati-hati dalam bersikap, nggak sembarangan, Pak. Itu di dunia. Makanya orang kalau kapan sering risau, biasanya itu jauh dari Allah. Sering gelisah, bawaannya takut, bawaannya khawatir, bawaannya cemas, biasanya dia jauh dari Allah. Nggak dekat sama Quran. Takut aja, rezeki dia takut, apa dia takut, na'udzubillah. Nabi SAW, apakah takut tentang kondisi duniawi beliau? Enggak, wala, beliau untuk Allah. Beliau yakin itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk berjalan di atas muka bumi kecuali Allah yang ngasih rezeki. Tanggung jawab Allah itu. Anak-anak demi Allah bukan tanggung jawab anak. Anak cuma sebab saja.
Aslinya yang ngasih rezeki untuk anak-anak siapa? Allah. Wallahil adzim, anak meninggal, anak-anak tetap makan. Mereka yatim tetap mereka makan. Siapa yang ngasih? Allah. Tiba-tiba kita risau akan rezeki Allah. Mainal wala, mana wala kita untuk Allah? Akhirnya takut, risau, na'udzubillah. Nabi SAW nggak pernah takut kondisi rezeki beliau. Padahal anak tanya sekarang, Pak, Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Nabi orang kaya atau orang miskin? Bukan miskin, kaya. Di zaman Imam Malik yang mengatakan Nabi miskin dicambuk. Nah, sahih orang kaya Nabi SAW, banyak harta beliau SAW. Tapi kenapa nampak miskin? Beliau loyalitas kepada Allah keras, kuat beliau, gigih. Habis harta beliau untuk Allah. Abu Hurairah dikasih, fulan, Abu Darda, fulan, Abu Qatadah dikasih oleh Nabi kita SAW. Bahkan ada salah seorang pemuka Quraisy. Ini tokoh kafir loh ya. Tokoh kafir datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Ketika datang ke Nabi, dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh dengan kambing-kambing engkau." Nabi ini punya kambing tuh banyak. Ma bainal jabalain, di antara satu lembah, dua lembah itu dua gunung, kambing Nabi itu sebanyak itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, Nabi SAW punya kambing tuh 100 kambing. Kaya atau miskin? Kaya. Kalau sekarang kambing anggaplah 3 juta, kalau seandainya 100 berarti berapa? 300 juta. Itu Nabi SAW. Maharnya Nabi mi'atun naqah, 100 onta. Onta sekarang, oke, nggak usah onta. Sapi, berapa harga sapi sekarang? Berapa Pak? 20 juta. Kalikan 100 berarti berapa? 2M. Itu harta Nabi kita Muhammad SAW. Nikahi Khadijah bukan harta Khadijah, harta Nabi. Nabi itu orang kaya. Apa kata Allah? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, kami dapati engkau dalam kondisi sulit, yatim. Kemudian ibunya nggak lama meninggal, kemudian kakeknya meninggal, kemudian pamannya meninggal. Fa'aghna. Allah jadikan kau ni kaya. Kaya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdagang dari harta siapa? Khadijah. Tapi harta Nabi. Awalnya karyawan, tapi Nabi SAW itu pintar mengelola hartanya. Tapi loyalitas Nabi untuk Allah itu berat, kuat beliau, masya Allah. Sampai pada kasus apa kata istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, marra ala Nabi SAW hilalun thumma hilalun thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 bulan 1 hilal, kemudian 1 hilal, kemudian 1 hilal. Total berapa bulan? 3. Lam tuqat fi baitihi nar. Tidak pernah menyala api di rumah beliau untuk memasak. Nggak ada yang bisa dimasak. Terus hidup dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, al-aswadan. Al-aswadan ini adalah kurma dan air putih saja. Kalau kita nih kurma, Pak, makanan pokok kita tuh kayak beras. Siapa dari kita selama 3 bulan makannya cuma nasi putih sama air tok? Siapa? Nggak ada. Minimal tuh ada tempe, ada tahu. Kita kalau seandainya 3 hari makannya cuma nasi putih sama air putih, istri kita bakal gerutu kali, khulu, gugat cerai, nggak dikasih nafkah katanya. Nabi SAW kenapa kondisi bisa seperti itu? Beliau dahulukan orang lain. Wala. Apakah beliau takut rezeki? Enggak. La khaufun alaihim. Orang yang loyalitasnya kuat kepada Allah, mereka nggak akan pernah takut. Wala hum yahzanun, sedih pun enggak. Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menyemangati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita ini sudah memberikan loyalitas kita kepada Allah, wala kita untuk Allah, apa kata Allah? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah kekasih orang-orang yang beriman. Ay wallah, kekasih yang paling kita harapkan dekat dengan kita adalah Allah. Istri kita hilang, wala anak kita hilang, semua hilang dari kita. Selama masih ada Allah, selama masih ada iman kita kepada Allah di hati kita, aman kita. Wallahi aman. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan kasih petunjuk segelap-gelapnya kondisi, seberat-beratnya musibah yang Allah timpakan kepada kita, yukhrijuhum. Allah kasih jalan keluar. Betul-betul gelap, betul-betul gelap. Banyak orang, Pak, masya Allah, ketika Allah kasih cobaan gelap, gak tahu arah.
Tapi kalau kita loyalitas kita kuat untuk Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi sebaliknya ya Allah, walladzina kafaru, orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, mereka ini ngasih wala mereka kepada taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, mereka mengeluarkan taghut ini mengeluarkan mereka dari iman, dari cahaya iman menuju apa? Kegelapan. Sekarang banyak Pak orang-orang tuh malah mencari sesembahan selain Allah. Anak ambil contoh, butuh A butuh B, bukannya ke Allah, minta ke kuburan. Ada wallahi ini ajib gitu loh. Anda itu sampai bingung akalnya itu kemana gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Kalau kita itu malah mencari kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru kita itu akan mendapati banyak kerancuan di situ. Kok bisa kita lari dari Allah menuju togut-togut tadi, makhluk-makhluk Allah yang lemah, Masya Allah. Datang ke kuburan, datang ke patung, datang ke pohon A, pohon B. Itu terjadi. Nah kalau kita semua ahlu sunnah wal jamaah, loyalitas kita berikan hanya untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, dan juga untuk al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ringkas tentang wala. Terus apa itu bara'? Bara' itu menjauhkan diri kita dari maksiat-maksiat, dari kekufuran, dan dari kefajaran-kefajaran yang dibenci oleh Allah. Kita jauhi, baik perbuatannya ataupun pelakunya. Itu bara'. Baik perbuatannya ataupun apa? Pelakunya. Kita berlepas diri. Dan inilah yang kita jadikan contoh adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam urusan bara', dalam urusan berlepas diri, kita jadikan contoh adalah Nabi kita Muhammad SAW dan juga apa? Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Kita ini memiliki contoh yang besar, teladan yang baik dalam jiwanya Ibrahim dan juga orang-orang bersama Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Apa contohnya yang kita bisa contoh? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan untuk kaumnya, ini langsung loh ya, untuk ngomong kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kami nggak mau ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Nah, kalau orang masih ikut ritual orang-orang non-muslim, wa idal bara', mana bara'nya? Dan itu terjadi sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pasti akan banyak. Dan itu misdaqu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh nyata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian ini akan meniru ritual orang-orang sebelum kalian. Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Budanya. Ini kan agama-agama sebelum kita. Hada misdaqu qauli Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu. Rasul itu jujur, Pak. Kita hatta yang kenal sunnah, hatta kita yang kenal akidah bisa ikut, bisa ikut. Bisa terjatuh, bisa terjatuh. Apa kata Nabi? La tattabi'anna. Beliau pakai lamut taukid dan nunut taukid. Kalian akan betul-betul mengikuti, pasti kata beliau. Masya Allah. Ada lamut taukid, ada nunut taukid. Apa yang kita ikuti? Sanana man kana qablakum. Kebiasaan orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, sebelum kita ala kulli hal. Apa kata beliau? Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dimulai dari cuman gerakannya saja. Kan cuman gerakan, taib, shibran bi shibrin. Wa dhira'an bi dhira'in, nanti akan lebih jauh. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kata Nabi. Nanti awalnya cuman gerakan, lama-lama ucapan, ada mantranya dan sebagainya. Ba'an bi ba'in, satu ba' demi satu ba'. Kita ikuti mereka. Sampai pada puncaknya kita yakini, oh iya betul ritual mereka ternyata. Na'udzubillah. Apa kata beliau? Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian ikut. Dan itu akhir zaman.
Antum nggak perlu asing, Mak. Shadaqa Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin dustakan Rasul. Banyak orang-orang di luar sana sekarang, lihat bagaimana mereka ikut merayakan Natalan, ikut merayakan ibadah A, ibadah B, ibadah C. Ikut mereka, kaum muslimin ikut merayakan itu. Padahal kita tahu, Masya Allah Tabarakar Rahman. Anda ambil contoh dalam Natalan sekarang. Hari Natal itu hari lahirnya siapa? Kata mereka, Nabi Isa selaku anak Tuhan. Kita ucapkan selamat atas keyakinan itu, atas akidah itu. Selamatnya atas kelahiran Yesus anak Tuhan. Yang kita bisa ambil, cobalah pelan-pelan. Nasrani, agama Nasrani udah kita ikuti. Agama Hindu sudah ada yang ikuti. Agama Yahudi, tengoklah. Bentar lagi, anak uksim billah, anak yakin mungkin sudah ada yang ikuti. Tapi nanti suatu saat pasti ada yang ikuti, pasti ada yang mengikuti. Siapa yang ikuti? Umat Islam, umat Islam. KTP-nya agama apa? Islam. Tadi shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, tashabbuh. Udah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nggak bisa niru-niru. Oh kan cuman gerakan, nggak boleh. Makanya beberapa waktu yang lalu Ana tuh pernah nyampaikan kajian rutin Ana di pondok pesantren Ana tentang sirah nabawiyah. Orang kafir Quraisy kesal betul ketika mereka itu nggak sengaja ikut gerakan Nabi sujud. Ketika Nabi ini membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan sampai akhir. Di akhir ayat, saking bagusnya ayat tadi, saking bagusnya bahasa Al-Quran, saking bagusnya isi Al-Quran Al-Karim, ini disimak oleh orang-orang kafir Quraisy sampai mereka itu terbawa suasana. Pada puncaknya apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fasjudu lillahi wa'budu. Kalian sujudlah untuk Allah dan sembahlah Allah. Nabi sujud, yang lain pada sujud semua, Masya Allah. Ngikut semua sujud. Apa yang terjadi? Kesal mereka. Kenapa kita ngikuti gerakannya si Muhammad? Kesalnya itu bukan ikut keyakinan Muhammad, ikut gerakannya siapa? Muhammad. Kalau gerakannya saja mereka nggak ridho, kenapa kita ridho dengan gerakan mereka yang menjadi kekhususan bagi mereka? Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka, apapun bentuknya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang bermaksiat jangan ikuti, Masya Allah. Wahdharhum, hati-hati kalian. Hati-hati, Pak. Wahdharhum kata Allah. Wahdharhum itu hati-hati dari mereka. Ini enggak ada hati-hatinya. Anda enggak tahu kok segampang itu kita ikuti gitu loh. Padahal apa kata Allah? Pertama, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti pendapat mereka. Itu satu, pertama. Yang kedua, wahdharhum, hati-hati kalian dari mereka. Ini enggak ada hati-hatinya. Kita iakan pendapat mereka dan kita ikuti. Wanti-wanti kita nggak ada, Masya Allah. An yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Akhirnya mereka ini membuat fitnah bagi engkau sehingga engkau tolak ajaran Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Sehingga engkau tinggalkan ajaran apa yang telah Allah turunkan untuk kalian, Masya Allah. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Begitulah kebanyakan manusia ini adalah orang-orang fasik. Masya Allah. Nggak ada baraknya, tidak ada berlepas dirinya kita kepada kekufuran, dari kekufuran dan juga dari kemaksiatan yang kita harus jauhi. Taib, apa kata Allah setelahnya dalam ayat yang lain? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami telah jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat, di atas sebuah ritual. Fattabi'ha, cukup ikuti syariat kami saja. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti pendapat-pendapat orang yang enggak ada ilmunya. Jangan ikuti mereka. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Kalau engkau diazab, mereka enggak akan bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Kita ikuti agama mereka, ternyata kita mati, naudzubillah. La haula wala quwata illa billah, masih kerjakan ritual itu, Pak. Apakah mereka bisa nolong kita dari azab Allah? Enggak.
Nggak akan bisa. Kita akan mengatakan Rabbana haula'i adalluna, ya Allah itu yang menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban di'fan minan nar, ya Allah tambahkanlah azab untuk mereka, dobelkan azab untuk mereka. Apa kata Allah? Likullin di'fun, kalian semua dilipat gandakan azabnya. Istri yang terbawa oleh suami yang ngajak kepada kekufuran, istri ngikut, sami'na wa ata'na, kena ayat ini. Istri yang ngajak kepada suami seperti itu, suami kena juga. Bapak ngajak anak kepada kekufuran, anak ngikut, kena ayatnya. Makanya pada hari kiamat Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jelas Pak, pada hari kiamat seseorang akan kabur dari saudaranya, takut digugat. Karena dulu diajak ini, diajak itu, ngikut aja, takut digugat. Ya Allah, ini loh ya Allah yang ngajak saya. Itu pertama saudaranya. Wa ummihi wa abi. Begitu juga seseorang akan kabur dari ibu dan bapaknya. Insyaallah. Kabur kenapa? Takut. Ya Allah, bapak saya yang ngajak saya kepada perbuatan ini, ibu saya yang ngajak, ya Allah adab mereka. Makanya seseorang akan kabur dari bapak dan ibunya, Masya Allah. Wa sahibatihi wa bani, dan seorang itu akan kabur dari istri dan anak-anaknya, takut digugat, Masya Allah. Makanya ala kulli di sini Allah sudah jadikan kita ini sebuah syariat, fattabi'ha, cukup ikuti syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-wala wal bara. Cuman ikuti itu aja, selesai. Qala Allah sama qala Rasul, nggak ada yang lain. Makanya Masya Allah, termasuk kata Al-Imam Najmuddin Al-Ghizzi, beliau menyebutkan apa perbuatan jahiliyah yang diikuti oleh umat Islam. Pertama, ta'zimu syajaratin makhsusah, mengagungkan pohon yang dikhususkan. Kalau di kita itu ada istilahnya mungkin pohon beringin, dikhususkan, bahkan disembah, bahkan dikasih ya ala kulli hal. Sampai disebutkan di sini farubbama tabarraku bi syajaratin fa'allaku 'alaiha khiraqan min athwabihim. Mereka itu minta tabarruk, minta keberkahan dari sebuah pohon yang mereka agungkan, mereka gantungkan khiraqan, kain, min athwabihim, dari pakaian mereka. Jadi dikasih kain, diputar gitu ya, itu disembah, atau minimal diminta keberkahannya, dikasih sesajennya. Itu banyak umat Islam yang mengikuti, banyak. Ini kata Imam Najmuddin, bagaimana umat Islam itu mengikuti kondisi perbuatan orang jahiliyah. Au hajarin makhsusin lam yu'azzimhu syar'u syarif. Mereka ini mengagungkan batu khusus yang Allah enggak syariatkan. Dulu ada namanya batu ponari. Dulu. Ini kata Najmuddin Al-Ghazzi. Bagaimana kondisinya? Batu diagungkan. Kalau kita jelas bara, kita akan berlepas diri dari batu itu. Kita nggak akan mencari keberkahan dari situ. Kita tahu kapan kita agungkan ini batu, pasti kita itu terjatuh ke dalam apa? Sebuah kesyirikan. Yang kita agungkan cuma satu batu. Batu apa? Hajarul Aswad. Itu pun apa kata Umar bin Khattab? Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah mencium engkau, wahai Hajar Aswad, ma qabbaltuka, aku nggak akan cium engkau. Mustahil saya mencium batu Hajar Aswad gara-gara Rasul apa? Mencium Hajar Aswad. Sudah, selebihnya nggak ada. Batu ponari apa? Ternyata yang ikut untuk mencari keberkahan dari batu ponari itu sampai jutaan orang berangkat. Anda nggak tahu dulu batu ponari di mana ya? Wilayah mana? Jombang ya? Banyak yang datang, Masya Allah. Dari sini datang, dari sana datang. Aduh, terjadi nggak akhirnya itu? Terjadi, nggak ada istilahnya baraknya. Warubbama tafu biha wa tamassahu. Mereka itu tawaf di samping kuburan, mereka nyari ngusap-ngusap kuburan. Warubbama azzamu ba'dal quburi wal masyahid. Mereka ini mengagungkan sebagian kuburan, diagungkan Pak, betul-betul diagungkan, na'udzubillah. Bahkan bagaimana kondisinya itu orang, ada satu video di Yaman, salah seorang syekh interview
Yang ditanya itu orang Indonesia kebetulan yang belajar di Yaman. Tapi di Yamannya itu di tempat orang-orang sufi. Ditanya, kenapa engkau baca Quran di kuburan? Kata dia, ngambil berkah dari kuburan. Kenapa kau nggak di masjid? Kata dia, lebih afdal baca Quran di kuburan dibandingkan di masjid. Antum ceklah di YouTube itu sudah diterjemahkan kok. Kalau memang lebih berkah di masjid, harusnya nggak di kuburan, tapi di mana? Masjid. Tapi dia jauh lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjidnya, masya Allah. Terjadi orang jauh-jauh berangkat ke A, ke B, ke C, kuburan wali fulan wala alan. Masjid di samping rumahnya tak dikunjungi. Terjadi nggak itu? Terjadi. Nggak ada baraknya. Nabi SAW hatta ibadah puasa, kapan ibadah puasa Nabi bertepatan mirip dengan ibadah orang Yahudi, Nabi tolak. Makanya antum tahu kan puasa apa yang mirip dengan harinya lo ya, sama. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu sama. Hari itu 10 Muharram, hari yang diagungkan oleh orang-orang apa? Yahudi. Nabi langsung merubah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa in kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau saya masih hidup untuk tahun depan, saya akan juga puasa di tanggal 9. Jadi 9 dan 10. Jadi enggak cuma satu hari. Jadi enggak ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Puasa aja Nabi enggak mau sama. Itu puasa lo ya. Kalau puasa ini ada syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi nggak mau sama. Nah ternyata kita ikuti. Coba perhatikan Pak. Kita ini disunnahkan untuk buka puasa disegerakan atau ditunda? Segerakan. Apa alasannya? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yazalud dinu zahira. Agama Islam akan terus tampak di atas muka bumi Allah. Ma'ajjalan nasul fitr. Selama mereka ini terus menyegerakan buka puasa, Allah akan jadikan agama Islam terus baik kondisinya. Apa kata beliau? Kalau kalian tidak segerakan buka puasa, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Mereka puasa tapi mereka tunda buka apa? Puasa sampai tengah malam mereka baru buka puasa. Buka puasa aja Nabi nggak mau samakan dengan kondisi orang-orang apa non muslim, nggak mau sama. Itu ritual lo ya, penampilan juga sama. Makanya Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk apa? Melihara jenggot. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Khaliful musyrikin wal majus. Silisilah orang-orang musyrik dan orang-orang majusi. Aful liha wa qasus syawarib. Peliharalah jenggot dan juga apa? Potonglah kumis kalian. Penampilan lo ya. Nabi nggak mau sama penampilan. Bahkan dari penampilan ini terdapat hukum ibadah yang wajib kita taati. Pelihara jenggot. Ingat Pak, wajib melihara jenggot, bukan wajib menumbuhkan jenggot. Pakailah wak doyo, sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu melihara jenggot. Pakai wak doyonya nggak sunnah. Pakai apa lagi ya? Anda nggak tahu apa minoxidil kata orang dan sebagainya. Yang sunnah itu melihara jenggot. Kapan cuman 2 itu? Tapi boleh nggak pakai minoxidil? Boleh, fadhal. Kalau Anda alami aja sudah. Tapi kalau atom mau pakai itu boleh, tapi jangan nisbatkan ini sunnah Nabi, karena Nabi nggak pernah pakai ramuan apapun. Nabi cuma pelihara saja apa yang ada. Hatta penampilan, waqasus syawarib. Dan pendekkan apa? Kumis. Nabi SAW bagaimana baraknya terhadap orang-orang musyrikin hatta dalam kondisi apa? Penampilan. Beliau mau berlepas diri. Panjangkan jenggot, potong apa? Kumis. Aful liha wa qasus syawarib. Ini dibalik. Jenggot dicukur, kumis dipelihara. Aduh. Terjadi nggak itu? Terjadi. Islam katanya muslim. Kalau antum belum berjenggot Pak, afwan ya, nggak ada masalah. Kita insya Allah sama-sama apa? Belajar. Tapi maksud anda bagaimana Nabi SAW itu wala dan bara itu kuat sekali Pak, masya Allah. Akidah beliau tanamkan dalam kondisi qulubul mu'minin, hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya sampai pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir.
engkau tidak akan mendapati sebuah kaum wahai Muhammad yang mana kaum ini beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, dalam kondisi dia ini masih loyal terhadap orang-orang yang memusuhi apa? Allah dan Rasulnya. Pak, agama non muslim setahu ana itu beberapa dari mereka itu, bahkan ada salah seorang ikhwan kita, masya Allah, udah tua beliau. Ana ketemu beliau, masya Allah, waktu itu ketemu di jalan. Ana di kota Palembang. Beliau ini India. Beliau ini orang India. Jadi ana kenal beliau. Waktu itu di jalan Palembang, jalan besar. Ih, ini kan Pak Fulan. Berhentiin apa Pak sini Pak? Ana bilang. Ana kira kenapa? Beliau udah tua. Langsung beliau lari ke mobil ana. Ustaz, afwan Ustaz, ana diusir sama keluarga ana gara-gara ana beragama Islam, keluarga ana beragama Hindu. Diusir Pak, masya Allah, dihina, dimaki, ana nggak ada lagi tempat tinggal Ustaz. Ana tuh sampai mikir gimana caranya ya, istilahnya beliau itu ada tempat tinggal itu, sampai kasihan Pak, masya Allah. Tiba-tiba kita loyal sama mereka gitu ya. Selama mereka tidak bermasalah Pak, jangan ganggu, nggak apa-apa. Mereka lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh mengganggu orang Nasrani, mengganggu orang Yahudi, mengganggu orang Buddha, mengganggu orang ini. Nggak boleh, nggak boleh. Kapan mereka ganggu kita, serahkan kepada pemerintah, waliul amr, aman insya Allah. Tapi ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, di hati kecil mereka tuh nggak suka sama kita. Mereka nggak suka sama kita. Jangan dikira mereka tuh senang sama kita, enggak. Cuman mereka sembunyikan itu. Apa kata Allah? Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, hatta mereka ini adalah bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri. Kapan mereka masih dalam kondisi kekufuran, sudah. Jangan sampai ada kita ini loyalitas untuk mereka. Kalau kita taat sama bapak kita, hukumnya wajib. Cinta cuman sebatas anak kepada orang tua, bukan cinta dalam bentuk agama. Bukan dalam bentuk apa? Agama. Kalau kita disuruh untuk ritual mereka, katakan nggak bisa, nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh ikut-ikutan. Harus seperti itu. Walaupun bapak kita sendiri, au abna'u ataupun anak kita sendiri, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum atau keluarga mereka sendiri, kita nggak bisa ikut-ikutan. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah dipaksa untuk ngikuti atau untuk murtad dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tuh Pak taat sama ibunya, berbakti sama ibunya, tapi ibunya masih dalam kondisi apa? Kemusyrikan, masih nyembah selain Allah, masih musyrik, masih kafir, nggak mau nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya masya Allah, ibunya Abu Hurairah ketika mendapati Abu Hurairah masuk Islam, kesal ibunya. Ini kata Allah, mereka nggak akan yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kita ini orang beriman tidak akan loyalitas kepada mereka, mau nggak mau. Pada puncaknya ketika Abu Hurairah masuk Islam, umminya ini kesal sampai ngurung diri, sampai alakul berat lah bagi Abu Hurairah. Tapi itu sabar Abu Hurairah. Sampai pada puncaknya ada ucapan umminya Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kata umminya, illam takhruj an dini Muhammad, kalau engkau nggak keluar dari agama yang Muhammad wahai Abu Hurairah. Beliau hinakan apa? Ibunya hinakan Nabi kita SAW. Betul Pak, diucapkan Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan yang buruk sekali. Bayangkan Pak, umminya sendiri, padahal Abu Hurairah tuh berbakti sama umminya, baik sama umminya, taat sama umminya, selama dalam bukan perbuatan yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Tak ada Abu Hurairah. Tapi dalam urusan untuk kufur atau untuk murtad nggak mau Abu Hurairah. Saking kekehnya Abu Hurairah barak terhadap agama ibunya, ibunya ini kesal mengucapkan bahkan mengejek Nabi kita SAW. Itu langsung nangis Abu Hurairah. Nggak rela nabinya dihinakan. Benci kapan ibunya menghinakan Rasulullah SAW. Datanglah Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah, doakanlah untuk ibu Abu Hurairah, untuk ibu saya. Fa innaha qalat anka syai'a, sesungguhnya ummi saya barusan ngejek engkau. Itu sampai dalam kondisi nangis loh ya. Akhirnya Nabi kita SAW mengangkat tangannya. Apa kata beliau? Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah doakanlah
afwan, ya Allah berikanlah hidayah untuk ibunya Abi Hurairah. Abu Hurairah ini yakin Pak, doa Nabi pasti apa? Mustajab da'wah Nabi kita sallallahu. Langsung senang Pak, karena diangkat tangan Nabi kita sallallahu, beliau langsung berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Langsung senang Abu Hurairah, sudah yakin insyaallah masuk Islam. Pulang Abu Hurairah dalam kondisi apa? Mustabsyira, fariha, senang dapat kabar gembira doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pulang Abu Hurairah mau masuk, apa kata uminya? Ala rislika ya Abu Hurairah, ntar dulu, jangan masuk dulu, ditunggu sama Abu Hurairah. Ternyata uminya lagi apa? Mandi. Pas mandi buka pintu uminya Abi Hurairah, dia mengatakan, ya Abu Hurairah, fa inni syahidu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah selain yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan siapa? Allah. Fabaka Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung nangis Pak. Itu buah dari kita barak sabar Pak, untuk berlepas diri dari apa? Kemusyrikan mereka, ibadah mereka, ritual mereka. Karena kita memang nggak bisa menyatu Pak kondisinya. Karena yang namanya kita ini wala dan bara itu termasuk syarat dalam iman. Syarat lu ya, syarat dalam apa? Iman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berikan loyalitas kalian kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan berikan loyalitas, jangan jadikan mereka itu sebagai kawan, sahib kalian, jangan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka akan memberikan loyalitasnya untuk sebagian yang lain, bukan untuk kalian. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini dia. Barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada mereka yang masih kafir, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang kafir tadi. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan hidayah untuk orang-orang yang apa? Zalim. Pak, kita ngasih loyalitas kita untuk non muslim, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Masya Allah, ngeri nggak itu? Jadi ngeri. Makanya kata para ulama, al-wala wal bara itu syarat dalam iman. Syarat Pak dalam iman. Makanya para ulama dalam membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah wal manhaj as-salafi, mereka itu akan membahas al-wala wal bara. Ini mau nggak mau dasar Pak, prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pakai apa kata Allah? Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Banyak sekali dari mereka yang memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Labi sama qaddamat anfusuhum, betapa buruk perbuatan mereka. Ya Allah, buruk sekali Pak. An sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Tunggulah murkanya Allah, satu. Yang kedua, wa fil adabihum khalidun, mereka akan kekal dalam adab Allah. Pak, Masya Allah ya. Kita tahu dalam Islam Pak, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang datang. Hormat kita terhadap ilmu, Masya Allah, kita datengin Pak. Tapi sebagian orang ada yang menuntut ilmu jauh-jauh keluar, bukan belajar agama Islam, tapi belajar ritual non muslim. Ada Pak. Ini labi sama qaddamat anfusuhum, betapa buruk yang mereka kerjakan. An sakhitullah alaihim, tunggulah murka Allah. Wa fil adabihum khalidun, dan mereka akan kekal dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya wallahil azim, sudah cukup, selesai. Batas kita itu batas yang kuat. Jangan sampai kita ini menyepelekan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa firman Allah Subhanahu wa taala? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali kalian, sebagai kawan kalian. Kalian berikan loyalitas kalian untuk mereka. Bin dunil mu'minin. Kalian tinggalkan orang-orang beriman. Sekarang terjadi, Pak. Nasihat kaum mukminin ditolak. Nggak boleh ini, jangan ikuti mereka, jangan ikuti ritual mereka. Ditolak pendapat orang beriman, malah ngikuti pendapat orang non muslim. Ayat Allah. Jangan sampai orang-orang beriman jadikan orang-orang kafir ini sebagai aulia yang mereka ikuti.
min dunil mu'minin. Akhirnya mereka tinggalkan pendapat orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Hati-hati. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kena azab baru bingung. Masya Allah. Sampai pada kasus, Pak, antum tahu kan kasus takrib bainal adyan, pendekatan dari semua agama. Apa kata mereka? Semua agama itu sama. Pada ujungnya gitu. Kan tujuannya sama-sama baik. Sama-sama mencari ketenangan. Sama-sama mencari istilahnya sesuatu hal, istilahnya apa ya, ketenangan atau jiwa yang damai, kata mereka, kedamaian. Sama. Kata mereka kan tujuannya sama. Kaum muslimin sholat, mereka juga ya mungkin istilahnya apa ya, mau A mau B ala kulal, sama-sama mencari ketenangan. Kan tujuannya sama. Pada puncaknya tujuannya juga akhirat surga kok, katanya. Itulah, Pak, langkah awal itu sudah. Langkah awal. Dan orang kapan sudah masuk Islam, pertama kali nasihat Nabi kita Muhammad, apa kata beliau? Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Antum tahu Jarir ibn Abdullah? Jarir ibn Abdullah ini, Pak, sahabat Nabi yang gantengnya, Masya Allah. Ada beberapa sahabat Nabi yang ganteng. Husain, Hasan itu ganteng. Termasuk Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini saking tampannya, orang itu lihat dia ketika itu buka baju Dihya al-Kalbi langsung sakit dia. Kena penyakit apa? Hain. Saking gantengnya. Malaikat Jibril kapan menjelma jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, menjelma dalam bentuknya siapa? Dihya al-Kalbi. Saking gantengnya Dihya. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang ganteng. Dihya, Hasan, Husain. Termasuk yang ganteng Jarir ibn Abdullah. Sampai Jarir ibn Abdullah, apa kata Nabi? Alaihi mashatu malak. Wajahnya diusap sama malaikat. Masya Allah. Kalau kita na'udzubillah wajahnya diusap sama setan, sampai subuh pun tak bangun. Bukan lagi diusap setan, dikencingi sama syaitan. Apa kata Nabi? Dzakar rajul bala fi udhuni syaitan. Itu orang yang enggak subuhan itu telinganya dikencingi sama siapa? Syaitan. Bukan lagi diusap setan, tapi apa? Dikencingi sama syaitan. Jarir ibn Abdullah enggak, saking tampannya, taatnya beliau, alaihi mashatu malak. Masya Allah. Putih Jarir. Kapan kena panas merah wajahnya. Kalau kita kapan kena matahari wireng, langsung gosong gitu loh, keling. Bahasa kami itu, bahasa Medan tuh keling langsung. Masya Allah. Kena apa matahari? Jarir saking gantengnya, kena matahari putih wajah beliau itu, Masya Allah, apa ya, merah langsung, ganteng. Ini Jarir bercerita, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubai'. Aku datangi Nabi SAW dalam kondisi beliau itu membaiat kaum muslimin. Fakultu ya Rasulullah, ubsud yadaka hatta ubayyi'aka. Tolong kasih tangan engkau, bentangkan tangan engkau wahai Muhammad, aku mau membaiat engkau. Wasyarit aliyya, buat syarat untuk saya agar agama saya sempurna. Masya Allah. Ada syaratnya, Pak. Untuk agama Islam kita apa? Sempurna. Jadi bukan Islam KTP saja. Fa anta alam, engkau lebih tahu tentang kondisi itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ubayyi'uka ala an ta'budallah. Wahai Jarir, kita berbaiat dengan syarat pertama, engkau sembah Allah saja. Masya Allah. Sembah Allah saja. Ikuti ritual yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Fokus sama menegakkan apa? Salat. Ritual kita salat, bukan bertapa. Salat ritual kita. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Bayar apa? Zakat. Yang keempat, wa tunasihul muslimin. Engkau nasihati kaum muslimin. Nasihati. Rajin Pak nasihati. Nasihati. Yang terakhir, yang kelima nih Pak, wa tufariqul musyrikin. Jauh-jauh dari orang-orang musyrik. Hatta di tempat ibadah mereka. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Iyak, hati-hati kalian berada dalam tempat rumah ibadah mereka ketika mereka tegakkan ritual. Kenapa? Takutnya azab Allah turun di saat itu. Hadis Nabi kita Muhammad SAW kita anggap sepele. Itu syarat Pak pertama kali agar Islam kita sempurna. Makanya pada puncaknya Islam kita ini kebanyakannya Islam KTP. Islam cuman sekedar Islam.
Sholat enggak. Sholat itu cuman sepekan sekali. Sholat apa? Jumat. Masih enak sepekan sekali. Ini setahun sekali. Sholat apa? Idul Fitri. Idul Adha pun enggak. Yang penting Idul Fitri. Masya Allah. Cuman sekedar KTP saja. Itu pada puncaknya. Kenapa? Mereka enggak kerjakan 5 hal tadi. Jadi cuma sekedar Islam KTP. Dan ini diucapkan oleh Ibn Mas'ud. Dan maknanya sahih, Masya Allah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan riwayat ini dhaif, seperti Syekh bin Bas. Tapi kata Syekh bin Bas maknanya sahih apa yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud. Apa itu? Ucapan Ibn Mas'ud, nanti akan datang sebuah zaman, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Nama tok nama. Agama apa? Islam. Cuman namanya saja Islam. Hakikatnya nggak ada. Mereka nggak sholat, mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan zakat, mencari agama-agama yang lain. Ini kata Nabi. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Yang tersisa dari Al-Quran hanyalah rasamnya saja, tulisannya saja. Nggak ditadabburi, nggak diambil isinya dan sebagainya. Sekarang Al-Quran ini, mushaf Al-Quran banyak di rumah kaum muslimin hanya sebagai pajangan tok. Terjadi nggak ini, Pak? Terjadi, la yabqa illa rasmuhu, cuman tulisannya saja. Ini Ibn Mas'ud ucapkan di zamannya Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud setelahnya? Masajidullahi amiratun bibina'iha. Masjid-masjid Allah makmur, tapi cuman apa? Makmur bangunannya saja. Besar masjidnya, Masya Allah, tapi cuman bangunannya saja. Apa kata Ibn Mas'ud? Wahiya kharabun minal huda. Tapi isinya melompong, kopong. Masjid besar yang sholat cuman berapa? Masjid besar yang diajarkan bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Kharabun minal huda, besar masjid, insyaallah. Apa yang diucapkan Ibn Mas'ud 1400 tahun yang lalu terjadi nggak semua itu di kita? Terjadi. Itu mulanya gara-gara tadi walaknya nggak ada, baraknya nggak ada. Itu terjadi pada umat Islam. Makanya Masya Allah, kalau kita ini walak kita berikan kepada Allah, kepada Rasulnya SAW, iman kita itu rasa manis di hati, manis gitu loh Pak. Masya Allah. Antum pertama kali kenal sunnah, semangat nggak ke masjid? Semangat. Semua kajian diikuti, setiap sholat datang ke masjid, Masya Allah. Kapan nggak kajian bawaannya sedih gitu. Kadang-kadang sebagian orang itu dulu sebelum futur merajalela, apalagi kondisi pandemi, dulu nangis bisa. Kenapa fulan bisa nangis awal kenal sunnah? Karena iman tuh manis di hatinya. Kapan dia tinggalkan sholat tuh nangis ya, Masya Allah. Kapan dia nggak kajian tuh rasanya risau gitu, ya Allah, kenapa kok hujan ya Allah, nah ingin ke masjid. Dia salahkan hujan, ini kan salah kan? Tapi sebagian ikhwan tuh saking cintanya kepada Allah, dia terjatuh ke dalam sebuah kesalahan gitu loh. Ya Allah, kenapa hujan ya Allah, nama ke masjid gitu. Sampai ngomong gitu, harusnya nggak boleh mencela hujan kan? Tapi saking cintanya mereka kepada Allah, wala mereka untuk Allah tuh kuat awal-awalnya. Sebelum futur apa? Datang. Loyalitas dia kepada Allah tuh kuat sekali. Makanya Masya Allah, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, thalathun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau 3 hal ini ada dalam hati seorang muslim, hati seorang mukmin, maka dia akan mendapati manisnya iman. Iman tuh manis sekali, Masya Allah. Yang pertama, an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai dibandingkan yang lain. Ketika istrinya itu ngajak ke mall, dia bilang, abang lebih cinta kepada Allah. Ayolah kita cinta sama Allah. Datang ke masjid sudah. Biasanya orang ke mall ini malam apa? Malam Ahad kan? Di sini ada nggak kajian malam Ahad? Rutin. Pilih mall atau masjid? Antum diuji di situ. Diuji Pak di situ. Malam itu dihabiskan untuk apa? Makanya kalau udah kita cinta sama Allah tuh, bahkan kita tuh pengen jumpa terus sama Allah.
Naam, sahih. Pengen jumpa, pengen masjid itu kita datangi rumah Allah, kangen gitu. Yang kedua, bahwa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia ini cinta sama seseorang, tidaklah dia mencintai si fulan kecuali karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga apa? Masya Allah, ini dia. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia itu benci untuk terjatuh ke dalam kekufuran sebagaimana dia benci untuk terjatuh ke dalam api neraka. Jangan coba-coba dengan kekufuran, jangan. Benci dia. Itu kalau ada di hati seorang muslim, wajada bihinna halawatul iman. Iman tuh manis dia. Makanya Pak, Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setiap kali beliau ini sholat, antum tahu Nabi kita Muhammad SAW kan, di akhir hayatnya beliau ini sakit. Beliau apa? Sakit. Beliau sakit, Masya Allah, berat bagi beliau SAW. Beliau ini pingsan sadar, pingsan sadar, pingsan sadar. Setiap kali sadar, apa ucapan beliau pertama kali yang beliau ucapkan untuk para sahabatnya? Asallan nas. Apakah sahabat-sahabat saya sudah sholat? La ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Enggak ya Rasulullah, mereka rindu kepada engkau untuk engkau jadi imam mereka. Rasul itu sakit berat. Apa kata Rasulullah SAW? Saya nggak bisa berjalan. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam untuk sahabat-sahabat saya. Fa'uhmi ali. Pingsan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar lagi, pertama kali yang beliau ucapkan asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Yang pertama kali beliau ingatkan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sahabat itu ingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manis Pak imannya, Masya Allah. Sampai berkali-kali Nabi ucapkan apa kata Aisyah? Jangan Abu Bakar ya Rasulullah, perintahkan yang lain, jangan Abu Bakar. Kenapa? Kalau Abu Bakar baca Quran langsung apa? Nangis. Pak, gimana nggak nangis? Kita ini sholat baca Al-Fatihah, kita dialog bersama siapa? Allah. Kita ini berbicara sama Allah, Pak. Kita ini bukan robot yang cuma diam saja, enggak. Kita bicara sama Allah, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan pertama kali alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku memuji saya. Dibalas sama Allah, Pak. Ana kalau chat sama istri ana, cepat dibalas sama istri ana senang, Masya Allah. Ini dibalas sama siapa? Allah SWT. Hamadani abdi, hambaku muji saya. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku lagi-lagi memuji saya. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku lagi-lagi menyanjung saya. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah milik hambaku dan baginya apa yang dia minta. Insyaallah Pak ya, kalau kondisi kita tahu berbalas gitu ya, berbalas ucapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan mungkin nggak kangen sama Allah. Bahkan Masya Allah ya, Allah itu Rabbul Arbab, Rabb dari segala raja, Malikul Muluk, raja dari segala raja. Zat yang paling kaya itu Allah. Antum datang ke rumah Pak Fulan, wali kota Fulan, Pak Gubernur Fulan, Pak Presiden Fulan, nggak akan dibuka setiap hari, nggak. Bahkan antum nggak boleh berjumpa sama Pak Fulan. Kenapa? Di luar waktu yang sudah ditentukan. Mencari waktunya saya susah. Tapi ternyata yang datang untuk kita siapa? Allah. Allah datang untuk kita setiap sepertiga apa? Malam terakhir. Yang datang itu Allah. Yang Allah minta dari kita cuman bergeser dari ranjang kita, cuman sejengkal saja, ambil sejadah, ambil wudhu, sholat. Kita nggak perlu jalan sampai jauh ke istana presiden, nggak usah. Ambil kita beberapa langkah, sholat sudah.
Masalah apapun ceritakan sama Allah. Makanya apa kata Hudzaifah? Kana Rasulullah idza hazabahu amrun shalah. Nabi kalau ada masalah yang berat bagi beliau, beliau ngapain? Salat, minta sama Allah. Curahkan semua kepada Allah. Letakkan dahi kita untuk Allah. Itu Rabb kita gitu loh. Kenali Allah. Kita ini seakan-akan gak kenal sama Allah. Gak tahu nama Allah gitu ya. Gak tahu bagaimana Allah tu Rahim, Allah tu Razzaq, Allah tu Rahman, Allah tu Ghafur, Allah tu Tawwab. Kita gak kenal sama Allah. Padahal apa kata Nabi? Ta'arraf ilallah. Kenali Allah, kenallah kita sama Allah. Ketahui Allah. Bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti itu, Pak, kita nggak butuh kepada selain Allah. Nggak butuh kita kalau udah kenal sama Allah. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, kondisi yang paling dekat adalah ketika kita apa? Sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah kita meminta doa kepada Allah ketika apa? Sujud. Maksudnya apa? Masya Allah, cukup Allah saja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita, jangan cari yang lain gitu loh. Ana tuh bingung kepada orang-orang yang cari ketenangan kepada orang lain. Apa Allah nggak cukup untuk dia gitu loh? Maksudnya Allah Razak, Allah yang Pak, hilang fulus kita ya, semisal 3 juta gitu, 5 juta hilang. Anggap hilang 5 juta, 10 juta kebakar rumah kita, anggap. Lillahi mulku samawati wal ardh. Allah yang punya langit dan bumi gitu. Allah kaya dan Allah dermawan. Allah tuh derma. Afwan, Allah tuh royal. Wan itu untuk manusia nggak boleh kita katakan untuk manusia. Allah tuh royal, derma, karim. Allah tuh zat yang maha apa? Royal, karim, maha mulia, suka. Allah tuh suka ngasih, masya Allah. Razzaq Allah SWT. Allah tuh kaya, Allah tuh suka ngasih. Nggak mungkin Allah tuh nggak ngasih untuk kita. Kalau kita ini meminta kepada Allah, ternyata kita merasa nggak dikasih oleh Allah, 2 opsinya. Berarti kita merasa Allah tuh miskin, na'udzubillah. Atau yang kedua, Allah tuh kaya tapi Allah tuh apa? Bakhil. Dan itulah orang Yahudi terjatuh dalam hal itu. Makanya mereka datang ke Uzair ibnullah, Uzair anaknya Tuhan kata mereka. Kenapa? Karena mereka nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kenal dengan Allah, wala kita akan kuat. Wallahil azim. Fokus antum hanya ke masjid. Fokus antum hanya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah merasakan bagaimana manisnya di hati antum itu iman. Tapi kalau seandainya kita masih loyalitas kita kepada agama non muslim, barak kita nggak ada, maka kita akan merasakan hidup kita ini risau, kering. Antum ngerasa nggak Pak? Selama 24 jam waktu itu kayak sia-sia. Pernah nggak rasakan itu? Kok kayaknya hampa ya hidup? Karena kita jauh dari siapa? Allah. Allah firmankan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sekali, masya Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Di dunia sempit, di akhirat dia apa? Buta. Akhirnya apa kata mereka? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan saya dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu di dunia bukankah telah datang untuk kalian agama-agama ayat-ayat kami? Fanasitaha, engkau buang ayat-ayat kami. Engkau malah mencari yang lain. Fanasitaha, engkau buang ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini kami buang kalian, kami lupakan kalian. Masya Allah. Kita Pak serasa kering, hidup ya kayak nggak ada manfaatnya, kok kayak nggak berkah gitu hidup kita ya. Kerja kayak cuman kayak gini aja, siklusnya kok nggak bertambah. Itu Pak karena nggak ada keberkahan dari Allah. Karena kita jauh dari mengingat siapa? Allah. Makanya apa kata Ibn Mas'ud? Wallahi ma nadimtu ala syai'in nadami zada naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku nggak pernah menyesal dalam sebuah hari, dalam satu hari yang lebih berat dibandingkan umur saya berkurang tapi amal saya nggak bertambah.
Antum tahu Pak, termasuk, coba antum tanya Pak, umur antum sudah berapa kita sekarang Pak? Umur kita sudah berapa? Hafalan Quran kita nambah nggak? Atau cuman mentok di 3 kul? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin. Nambah nggak hafalan kita? Kira-kira, ana mau nanya sekarang, kira-kira Pak, aman nggak punggung kita di hari kiamat kita nggak mikirkan Quran? Aman nggak gitu loh? Kalau antum aman, fadhal antum kerjakan apa kerja. Kondisi kita sekarang Pak, kerjakan udah, teruskan. Gak usah nambah hafalan, gak usah dekat, sudah teruskan, fadhal. Karena apa kata Nabi? Gak akan gerak di kaki kita pada hari kiamat sampai ditanyakan an umri fi mafnah, umurnya dihabiskan tuh apa? Masa 40 tahun gak nambah gitu loh. Juz amma masa gak ada kita hafal Pak? Maksudnya satu ayat itu kemana gitu loh? Aman gak kita dari Allah gitu loh Pak? Sholat kita gak bertambah, cuman wajib-wajib saja. Allah kasih kesehatan, kaki kita bisa melangkahkan, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat gitu loh ya. Hafalan hadis gak bertambah. Hafalan hadis itu mentok-mentoknya Pak, aduh. Cuman innamal a'malu bin niat gitu. Arba'in Nawawi gak nambah. Ustadz, kami gak bisa bahasa Arab. Iya, gak usah ngafalkan bahasa Arab, gak usah. Kata para ulama, riwayatul ahadithi bil ma'na la ba'sa bi. Antum meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Pakai terjemahannya boleh, antum hafalkan hadis. Betul. Sekarang ini, antum coba sekarang Pak buat target hafalan Arba'in Nawawi, gak usah pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa apa? Indonesia. Nambah gak hafalan antum gitu loh? Oke, kalau antum merasa aman gitu Pak ya, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, gak akan beruntung orang-orang merasa aman dari makar Allah. Wallahi lazim gak akan beruntung Pak. Sampai kiamat dia akan sadar ternyata ya Allah alhaakumut takatsur, lalai kita dari mengumpulkan harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk liang lahat, sampai masuk kuburan kita baru sadar ya Allah kenapa gitu loh. Kalau antum merasa aman gak perlu sedekah, fadhal silahkan gitu loh. Karena pada hari kiamat apa kata Allah? Orang-orang kafir akan mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ya Allah. Orang-orang maksiat juga sama, semua orang-orang fajirnya, orang-orang maksiatnya. Hatta orang kafir mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ya Allah ke dunia. Karena gini, dosanya tuh jauh lebih banyak dibandingkan amalnya. Kita udah 40 tahun, udah 50 tahun, dosa kita lebih banyak dibandingkan amal soleh kita. Kita baru kenal sunnah umur 45 tahun, baru dekat dengan masjid umur 50 tahun gitu loh. Yang anak takut mati kita 55 tahun, ingat Allah 50 tahun. Kita akan mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ke dunia ya Allah. La'alli amalu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku dulu gak kajian, aku dulu gak baca Quran. Antum akan berharap itu Pak, pada hari kiamat antum buka Quran tuh, antum akan harapkan itu. 24 jam kita gak buka Quran. La safaran wala mukim, la safaran wala iqamatan, antum gak safar, antum gak mukim, antum tinggalkan Qurannya. Pada hari kiamat antum akan rindu gitu loh, bisa buka Quran. La'alli a'malu salihan fima taraktu, apa kata Allah? Kalla, gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya bualan kalian belaka. Dan wallahi sahih Pak, kalau antum gak didik jiwa kita. Ana punya kawan dulu Pak ya, rasib nilainya, rasib nilai ujiannya kecil, nilainya merah.
harus terpaksa ikut remedial. Ikut remedial dia, terpaksa hair lagi. Ternyata nilainya nggak besar, masih main-main gitu loh. Ustaz, ana minta tolong Ustaz ada remedial, dikasih remedial kecil lagi Pak, Masya Allah, tetap main-main lagi. Itu di dunia kita. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Maksud anda tuh Pak, kita ini udah betul-betul lalai dengan dunia. Wala kita nggak ada untuk Allah. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Inna dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun man fiha. Dan terlaknat orang-orang dalamnya. Istri kita, anak kita, kalau nggak kita dekatkan dengan Allah, terlaknat kita Pak. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu ingat Allah. Wa ma awa ilaih, dan kita selalu bernaung kepada Allah. Itu kita mudah-mudahan nggak terlaknat. Makanya Pak antum bersyukurlah kepada Allah, kapan punya istri, kapan punya anak yang ingat dengan Allah. Antum punya jiwa yang ingat dengan Allah, antum punya istri yang ingat dengan Allah, antum punya anak yang ingat dengan Allah Pak. Itu nikmat, bukan nikmat. Nikmat di atas kenikmatan Pak. Antum ingat dengan Allah, dibantu dengan anak yang ingat Allah, dibantu dengan istri yang ingat Allah. Wa imra'atan tu'inuhu ala amrin akhirah. Istri yang ingatkan suami tentang akhirat, anak yang ingatkan bapak tentang akhirat Pak, itu sebaik-baik nikmat. Bagaimana loyalitas mereka itu kepada Allah itu kuat, antum syukuri nikmat itu Pak. Sebelum antum dicabut nikmat itu dari Allah SWT, ketika antum nggak syukuri itu. Karena pada faktanya Pak, apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, terdapat ujian bagi kalian, fitnah. Fahdharuhum, hati-hati Pak. Oke, kalau antum punya anak gitu ya, punya istri, ingat Allah, antum juga ingat Allah Pak gitu, taat sama Allah, antum nggak neko-neko, sudah antum syukuri Pak. Banyak-banyak kita kasih loyalitas kita untuk Allah. Waktu kita, wallahi ana sekarang jam berapa kita nih Pak? Setengah dua. Anak kesini tadi jam berapa? Setengah satu ya. Setengah satu sampai setengah dua Pak. Ini bentuk loyalitas kita yang kita kasih untuk siapa? Allah. Syukuri Pak. Allah mudahkan, Allah kasih taufik untuk kita bisa melangkahkan kaki kita satu langkah demi dua langkah menuju rumah Allah SWT. Berarti Allah akan memudahkan kita. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas loyalitas kita kepada Allah dan baraknya kita terhadap orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita berapa, sampai jam berapa kita nih? Terserah Anda. Masya Allah. Kemarin semaghrib anak kemarin nyampe badal isya kan. Karena tanya sampai jam berapa kita Pak kajian? Jam 10 Ustaz. Jam berapa? Jam 10. Tapi anak rasa Pak gini, anak mau ngasih tahu antum, jangan diserahkan ke anak. Anak serahkan ke antum. Biasanya berapa jam kita kajian? Satu jam ya? Atau lebih? Lebih? Berapa? 3 jam lebih ya? 1 jam lebih. Nah, tapi ala kulal gini, sama kayak anak juga ngisi di Tangerang juga, di Cibodas, pada subuh sampai jam berapa? Ini pada subuh ya, sampai jam berapa? Sampai jam 10 Ustaz, 10 pagi. Yang satu jam 10 malam, yang satu jam 10 pagi. Ana bilang Pak Ibn Mas'ud itu ngisi kajian tuh retorika bagus sekali, penyampaiannya lugas, penyampaiannya enak didengar. Ini Ibn Mas'ud. Ana bilang Ibn Mas'ud itu pernah diminta oleh murid-muridnya, ya Ibn Mas'ud, lau wa'azana kulla yaum, isilah kajian untuk kami setiap hari. Setiap apa? Hari. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma mana'ani an dzalika illa karahatas sa'amati 'alaikum. Aku sebenarnya pengen ngisi kajian tiap hari untuk kalian, tapi aku takut kalian bosan. Itu Ibn Mas'ud, apalagi cuman Al-Amiri. Ibn Mas'ud aja bosan, apalagi ana yang ilmu tidak sampai jauh Pak kita, baina sama'i was sumur, antara langit dengan sumur sudah, wal bi'r.
Jauh kita Pak, ilmu kita, retorika kita jauh. Ibn Mas'ud aja takut nanti jamaahnya bosan. Jadi Nabi bilang takutnya nanti kita sampai jam 10 besok antum nggak mau lagi dengar sama ana. Kenapa? Ayo ustadznya lama ini, katanya lama ustadznya. Jadi ini sudah sejam nampaknya. Ada tak jawab nggak biasanya? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ana tunggu Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada ibu-ibunya nggak sini? Ada pakai apa biasanya nanya? Oh nam, ibu-ibu fadhol Bu, kalau ada pertanyaan tanya pakai kertas. Kalau bapak kalau nanya langsung tafadhol Pak, silahkan. Nah Pak, fadhol Pak. Naam Pak. Naam. Jalan itu nggak pernah lihat sholat atau apa lagi. Nanti kalau wafat, bagaimana kita cara apa Naam, taib. Pengurusan jenazahnya itu wallahu alam yuhkam ala zahirihi. Kita hukumi secara apa? Zahirnya. Makanya anak kecil kapan meninggal harusnya dia masuk apa? Surga, dan pasti masuk surga. Kenapa? Hadis Nabi kita SAW beliau bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah." Tidaklah bayi dilahirkan kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah, masih lurus. Kapan meninggal pasti masuk surga. Tapi kata para ulama, bagaimana bayi anak non muslim, semisal bayi Nasrani atau bayi anak orang Yahudi atau bayi anak orang Hindu atau anak orang Buddha dan sebagainya. Kata para ulama, yuhkam ala zahirihi, dihukumi secara apa? Zahirnya, dikuburkan sesuai dengan keyakinan mereka, tapi pasti masuk apa? Surga, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tahan, oh enggak ini muslim ini harus disolatin dan sebagainya, nggak bisa. Harus pakai ini, pakai sebagainya. Kita nggak bisa maksa itu. Yuhkam ala zahirihi, dihukumi secara apa? Zahirnya, tapi yang pasti dia masuk surga. Nah sama kalau kita kondisi seperti itu Pak, yuhkam ala zahirihi, dihukumi secara zahirnya, apalagi KTP-nya agama Islam, berarti yuhkam ala zahirihi, dan batinnya itu serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu Pak, wallahu a'lam. Fadhal yang lain silakan. Na'am tafadhal Pak, na'am tafadhal. Na'am Pak, tafadhal. Na'am Pak. Sebelum disembelih. Naam, taib. Jadi, afwan. Ada penyembelihan sapi ya, yang dengan cara di gitu kan, habis itu pingsan baru disembelih. Hukum dagingnya halal. Hukum apa? Dagingnya halal. Karena dia masih disembelih, dan ketika disembelih masih ada ruhnya itu. Dia cuma pingsan, dia nggak mati, masih ada apa? Ruhnya. Dia tuh jatuhnya pingsan. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, itu menyiksa atau nggak menyiksa? Gitu. Menyiksa atau justru membuat tenang hewan itu? Kalau ternyata menyiksa, nanti dibalikkan kepada peneliti, kepada ahlinya. Apakah dengan metode itu menyiksa? Kalau disetrum pasti menyiksa. Nah, Anda nggak tahu metode itu pakai apa. Setahu Anda disetrum ya, disetrum. Tapi apakah setrumnya itu menyiksa ataukah tidak? Kalau nggak menyiksa nggak apa-apa. Yang takut kenapa? Menyiksa. Nanti itu dikembalikan ke peneliti yang paham di situ. Apakah itu menyiksa hewan ataukah tidak? Kalau menyiksa, maka penyiksaan itu dosa. Karena kita nggak boleh menyiksa hewan. Tapi hukum dagingnya halal bukan? Halal. Tapi menyiksanya dosa. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalau engkau membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Kalau engkau mau menyembelih hewan, sembelih dengan cara yang terbaik. Enggak boleh menyiksa. Bahkan
kejiwaan sapi, kambing itu pun nggak boleh untuk disakiti. Ana ambil contoh semisal, insyaallah jazakallah khair Pak. Antum tahu kan kalau kita menyembelih itu nggak boleh di samping hewan yang lain, karena bisa nangis loh Pak. Hewan itu bisa nangis, insyaallah. Dia itu takut kondisinya. Nggak boleh kita Pak menyiksa itu, maka kita harus jauhkan. Itu termasuk kita tuh menyayangi hewan. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah setiap makhluk yang ada di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya Allah yang akan di langit akan menyayangi kalian. Maka kita kembali lagi Pak, dicek, dipastikan metode itu menyiksa ataukah tidak. Nah, anak terakhir itu pernah melihat fatwa MUI itu konsultasi dengan yang peneliti ahlinya, katanya nggak menyiksa, katanya, karena langsung kek kayak gitu, langsung apa, pingsan, jadi nggak ngerasa sakit gitu, katanya. Kalau memang terbukti berarti nggak dosa, tapi kalau itu ternyata menyiksa maka itu apa, dosa. Tapi kita kembalikan fa inna khairal huda huda nabiyina Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup kan diikat dengan kakinya. Mungkin mereka itu mungkin biar nggak mau lama, nggak mau menghabiskan waktu yang lama, memudahkan mereka untuk penyembelihan, akhirnya disetrum. Yang penting nyiksa atau enggak, menyakiti atau enggak. Kalau menyakiti maka hukumnya dosa, tapi kalau enggak menyakiti maka hukumnya boleh, mubah. Tapi kalau hukum dagingnya maka halal, karena disembelih dalam kondisi masih ada rohnya, karena itu nggak mati Pak, nggak mati, itu cuman sebatas sampai apa, pingsan, puncaknya pingsan, dia bisa masih bernafas seperti itu. Wallahu alam. Taib, ini ada pertanyaan dari Ummahat. Salam Ustaz, ingin bertanya doa dan bagaimana jika orang tua belum mengenal sunnah, masih melakukan ibadah-ibadah bid'ah, tahlilan dan sebagainya. Taib, kita doakan dengan agar Allah memberikan hidayah untuk orang tua kita, seperti doa Nabi kita Muhammad SAW untuk ibunya Abu Hurairah tadi. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Kita juga bisa doa Allahumma hdi ummi, Allahumma hdi abati, ya Allah kasih hidayah untuk ummi, ibu saya. Allahumma hdi abi, ya Allah kasih hidayah untuk bapak saya, dan sebagainya. Itu kita bisa berdoa untuk mereka. Nah, terus gimana kondisinya? Apakah kita masih berbuat baik? Wajib. Tapi bukan karena landasan agama, tapi landasan anak ke orang tua, wajib berbakti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qal wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik kepada saya, fala tuti'huma, jangan taati. Tegas. A B B. Enggak boleh gitu. A B B. Tapi apa? Fal wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wajib kita itu berbuat baik, bergaul dengan orang tua dengan cara yang terbaik, ma'rufah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tuh diusir sama orang tuanya. Diusir Syekh Al-Albani rahimahullah. Berbeda paham, orang tuanya agak keras sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Akhirnya Syekh Al-Albani rahimahullah buka toko jam biar mau berbakti sama bapaknya, biar dekat sama bapaknya, Masya Allah. Padahal dia udah diusir dari rumahnya, tetap mau berbakti sama bapaknya. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah, Masya Allah. Jadi ala qala di sini wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, wallahu alam bissawab. Sebagaimana Nabi istilahnya berbuat baik sama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini muslim atau kafir? Kafir, meninggal di atas kekufuran atau di atas Islam? Kekufuran, tapi berbuat baik Nabi kepada Abu Thalib. Allah alam. Salam Ustaz, doa apa atau apakah ada doa khusus untuk orang tua saya yang susah sholat bahkan masih mempercayai jimat-jimat? Karena dari saya kecil ayah saya masih jauh dari Allah. Taib. Doanya tadi untuk doa orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunkanlah kesalahan mereka. Ampunkanlah. Kalau seandainya kita itu masih hidup, orang tua kita masih bisa untuk memintakan hidayah dari Allah untuk orang tua kita. Anak kita juga sama seperti itu.
Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dan juga ada Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah saya dan anak keturunan saya adalah orang-orang menegakkan salat. Tapi ala kulli kata para ulama, apakah ada doa khusus? Ana enggak tahu, yang jelas doa kebaikan kita untuk kedua orang tua kita. Doa Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi. Sebagaimana dulu posisinya Syekh Sudais. Antum rasa tahu semua kondisi Syekh Sudais iseng sama umminya lagi menjamu tamu. Diisengin. Marahlah umminya Syekh Sudais sampai ngomong hadakallah idhab anta ya Sudais fakun imaman lil Masjidil Haram. Engkau pergi wahai Sudais, semoga Allah kasih hidayah untuk engkau. Jadilah imam di Masjidil Haram. Mustajab enggak doanya? Mustajab. Kita enggak pernah tahu, Pak, apakah doa kita mustajab ataukah tidak. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa agar orang tua kita mengenal sunnah. Ana ambil contoh doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah kasih ujian, sulit mendapatkan anak keturunan. Awalnya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasihlah saya anak-anak yang saleh. Kapan Allah kabulkan? Ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Masya Allah. Berapa tahun? 86 tahun. Allah ijabahi 86 atau 88 lupa. Yang jelas 80 tahun lebih. Allah ijabahi doa Nabi Ibrahim. Itu lama, Masya Allah. Tapi buahnya hasilnya, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya Nabi Ibrahim banyak yang nabi. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak sama Ismail. Ishak punya anak siapa ya? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Jadi Yusuf ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Sampai Nabi puji nasab itu. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Nabi Yusuf. Dipuji. Ismail juga sama. Nabi kita Muhammad SAW keturunannya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim cuman minta anak yang soleh, Allah kasih anak berupa Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nabi dan Rasul. Bahkan Rasul yang terbaik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terbaik. Makanya disebutkan Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Padahal Nabi Ibrahim cuman minta apa? Anak yang saleh. Jadi ala kulli di sini tetap jangan kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, kok enggak kenal sunnah, kok enggak diterima ya sunnah sama abah saya. Terus doa. Apa kata Nabi kita Muhammad? La yazalu yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan terus diijabah oleh Allah selama dia enggak tergesa-gesa. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wa man istijal? Apa tergesa-gesa itu? Beliau mengatakan seseorang itu berdoa kepada Allah, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata dia merasa doa dia itu enggak dikabulkan. Fastahsara inda dzalika wa taraka doa. Dia merasa rugi untuk berdoa, capek dia berdoa, akhirnya dia tinggalkan doa. Sudahlah, kayak enggak dikabulkan juga. Padahal apa kata Nabi? Bentar lagi dikabulkan doanya, Masya Allah. Makanya yang penting kita konsisten. Berkesinambungan. Doa tiap hari untuk orang tua kita. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita doakan Rabbi Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi, Allahumma hdi walidayya. Itu kita ucapkan untuk kedua orang tua kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini nampaknya kita sudah jam 2, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan, ana enggak tahu nih Pak. Ana harap jangan sampai terserah antum nanti sama ikhwah gimana Tangerang Maji. Cuman ana tuh berharap Pak, ini enggak perjumpaan pertama dan terakhir. Itu yang ana harapkan. Karena gini, pada posisi sesuatu hal itu kata Nabi, yang penting berkesinambungan, walaupun apa? Sedikit. Jadi nggak perlu Pak kita sampai kajian sampai maghrib. Yang penting apa? Berkesinambungan gitu. Ya nanti tinggal dikoordinasikan sama Tangerang Ngaji, sama Al-Ukhuwah BSD gitu kan, gimana posisinya. Karena yang ngatur jadwal itu ya ikhwah-ikhwah itulah, mereka itu. Tinggal nanti antum coba koordinasikan gitu. Tapi kalau seandainya memang nggak dapat, ada masjid lain yang minta, ya tergantung dari mereka aja gitu. Tapi pada posisinya kita tuh berharap
Anggap pun anak nggak ngisi kajian di sini lagi, tapi anak tetap berjumpa sama antum ya dimanapun kita berada. Itu yang anak harapkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah itu datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.